Halo Bunda, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia, dan juga dimudahkan segala rezeki dan segala urusan kita ya. Perkenalkan, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang suka cerita-cerita dan juga sharing tentang pengalaman saya. Semoga apa yang menjadi cerita saya bisa menghibur Anda di sela waktu istirahat Anda dan juga bisa menginspirasi. Kemarin aku masih bolos atau absen, gak bikin budgeting bulanan. Jadi kali ini aku mau bikin lagi supaya keuanganku lebih teratur, karena sangat bermanfaat setelah saya rasakan. Ternyata mengatur keuangan adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan loh. Jadi kita harus pintar-pintar dan juga harus bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Jadi selama 2 bulan ini keuangan saya sama sekali tidak teratur, sangat berantakan sekali karena saya tidak membuat budgeting bulanan bulan 3 sama bulan 4. Kemarin itu saya memang sengaja buat ngebandingin mana lebih cocok. Ternyata setelah saya pikir-pikir memang harus dibikin budgeting bulanan. Sedikit banyaknya rezeki yang kita peroleh, alangkah baiknya jika kita mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Budgeting yang 3.500.000 ini memang khusus untuk kebutuhan rumah aja. Ini sudah bersih lain dari simpanan atau cicilan yang lain seperti motor, itu tanggung jawab suami. Iuran sosial ini bisa contohnya bayar parkir, atau kita melihat badut di jalan lalu kita kasih, itu tergantung kita. Yang penting ini sedekah seikhlasnya kayak gitu. Kalau buat orang itu tergantung pribadi kita aja, berapa yang sanggup kita kasih. Yang penting kita ingat kedua orang tua kita. Lanjut belanja mingguan, biasanya saya 250 dikali 4 minggu, jadi sekitar 1 juta itu cukup. Kalau buat beli ikan, sayur-sayuran atau bumbu-bumbu dapur, saya biasanya menggunakan uang ini karena memang budgeting untuk per minggu seperti itu. Jadi kalau buat beli beras atau buat beli yang lama habis kayak gitu, yang besar-besar jumlahnya, saya budgeting lagi uang untuk bulanan kayak gitu. Saya bikin 300.000. Ini saya buat supaya uang yang per minggu tadi tidak kurang, karena memang untuk beli sayur ikan itu perlu di budgeting per minggu.
juga bikin untuk kebutuhan anggota keluarga atau kebutuhan pribadi. Ini bisa digunakan untuk uang bensin suami atau uang beli sabun atau skincare istri, susu anak. Saya budgeting lagi di sini supaya uangnya tidak kemana-mana atau supaya lebih terarah aja. Jadi kalau susu habis saya ambil dari budgeting yang ini. Uang suami aku kasih 500 karena memang sering keluar ya, dan juga mungkin perlu uang saku buat beli rokok atau beli yang lain-lainnya untuk suami. Untuk saya sendiri saya budgetingnya 350, untuk anak 500. Jadi kami itu masih memiliki satu anak usia 1 tahun lebih. Mungkin walaupun udah dibikin kayak gini, kadang ada juga yang lebih, kadang ada juga yang kurang. Jadi di akhir bulan saya bikin evaluasi semuanya, biar saya tahu apakah cukup atau lebih, biar kita tahu di akhir bulan. Oh iya, aku baru ingat ternyata aku juga punya arisan keluarga itu sekitar 200.000. Jadi arisan ini arisan keluarga kayak gitu supaya mempererat kekeluargaan. Saya masih menggunakan peralatan seadanya, peralatan budgeting saya seperti buku, pensil, pulpen, perwarna. Saya masih memiliki yang seadanya aja, bukan atau masih jauh dari konten kreator yang lainnya yang sudah memiliki konten yang besar. Itu mungkin peralatannya sudah lebih maju, sudah lebih bagus-bagus ya, tapi saya membuat itu semua menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya mau semakin hari saya semakin berkembang, semakin semangat, dan semakin bijak lagi sebagai ibu rumah tangga yang memang bijak gitu. Jadi saya harus semangat. Bukan cuma saya sih, kita semua konten-konten yang masih kecil, mari kita saling mendukung dan saling berjuang. Apa salahnya ya kan? Ini memang hobi saya juga, dan juga biar saya semakin produktif aja di rumah daripada tidur atau daripada malas-malasan kayak gitu ya kan. Jadi dari yang 3.500.000 itu masih ada sisa, jadi saya bikin ke dana lain-lain, atau ini bisa kita gunakan untuk isi listrik, isi air, atau ya apapun itu nanti bisa lah namanya juga dana lain-lain atau dana hura-hura kayak gitu. Jadi memang sengaja di awal bulan suami langsung kasih cash 3.500.000.
Seperti saya bilang tadi, saya mau lebih produktif lagi daripada konsumtif. Saya mau mencoba hal-hal baru supaya lebih produktif. Jadi kemarin saya pesan dari Shopee kait spray yang masih harus dijahit kayak ini. Saya beli 5 meter itu harganya murah deh, sekitar 139.000. Biasanya kan itu untuk spray 200 kali 200 ya, atau 2 meter kali 2 meter kayak gitu ya. Ini saya belinya 5 meter harganya segitu, jadi saya merasa irit kayak gitu. Saya jahit sendiri. Untuk sarung bantalnya saya jahit sama bantal gulingnya dan juga karet-karet di ujungnya kayak gitu. Setelah punya anak, jadi tempat tidur kami itu kalau satu kurang, kalau dua kayak kelebaran kayak gini. Jadi ini 2 tempat tidur kami gabungin. Jadi memang saya sengaja beli kain spray yang polos supaya bisa langsung dijahit menyatu kayak gitu. Warnanya juga jadi sama dan enggak kelihatan lagi gitu. Jadi tempat tidur ini ada 2 kayak gitu. Jadi suami kadang bingung dengan kerjaanku, katanya udah kayak lapangan bola lah ini, katanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, yang penting rapih dan nyaman. Ini juga saya beli kemarin di DIY, harganya kalau nggak salah 23.000 deh. Jadi botolnya ini botol bekas kecap, saya kasih batu yang warna putih sedikit, lalu saya bikin bunga ini ya, jadi cantik deh. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari tadi, semoga menghibur dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Mari saling mendukung untuk kita semua dan semangat terus. Dadah.